Sehari setelah dilantik kan Mas Darmo datang ke KPK tuh ya, laporkan kekayaan. Saya mau poinnya di soal korupsi nih kan, membenahi kan hampir di semua BUMN ya, BUMN gemuk gitu, ada aja gitu kasus-kasus korupsi gitu kan. Nah gimana Mas Darmo mencegah kebocoran-kebocoran yang peluang-peluang lah ya, peluang-peluang untuk terjadinya korupsi ke depan? Selama 2 tahun ini memang PLN kami itu berkolaborasi erat dengan KPK. Ini contoh. Di tahun 2019 kita punya 98.000 aset tanah persil. Berapa persen dari 98.000 itu sudah disertifikasi, Kang Ajat? Hanya 28.000. Artinya apa? Dengan hanya sekitar 1/4-nya sudah disertifikasi, 3/4-nya itu rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, rawan terhadap korupsi, ada mafia tanah dan lain-lain. Nah, kemudian kami berkolaborasi dengan KPK, kita ingin membangun suatu strategi di mana proses bisnis yang tadinya tidak transparan menjadi transparan, proses yang tidak kredibel menjadi kredibel. Luar biasa sekali bahwa dengan perbaikan tata kelola seperti itu, selama 2 tahun kita berhasil menambah mendekati 40.000 penambahan sertifikasi. Nah dari sana kemudian kita juga berkolaborasi dengan KPK secara erat bahwa untuk pencegahan korupsi itu harus membangun tata kelola yang tadinya kompleks menjadi sederhana, yang tadinya tidak transparan menjadi transparan, yang tadinya tidak kredibel menjadi kredibel. Nah untuk itulah ruang untuk adanya korupsi bisa dieliminasi. Nah, kerjasama kami selanjutnya juga kami kolaborasi dengan whistleblowing system yang ada, kemudian kita juga sudah melakukan kolaborasi juga dengan database yang tergabung, kemudian sehingga nanti kalau masalah ada misalnya untuk sertifikat tanah dari Pemda, dari kami, kemudian sudah tahu semuanya. Kemudian kita juga membangun suatu sistem birokrasi yang berbasis pada digital. Artinya begitu ada digital, itu mengurangi interaksi antara human to human, nanti berbasis pada proses digital. Ini sebagai contoh ada namanya digital procurement. Dengan adanya sistem digital procurement ini, ternyata ini adalah dari salah satu agenda utama dari transformasi. Jadi di sini ada suatu transparansi yang luar biasa, sistem lelangnya menjadi sangat efektif, efisien. Kami juga kaget ternyata dengan sistem digital ini ada cost saving yang nanti tahun depan itu mendekati 5 triliun per tahun cost savingnya itu. Yang artinya apa? Bahwa kita harus membangun tata kelola yang sangat transparan, yang kredibel, sehingga memang arahan dari KPK adalah, Pak, untuk pencegahan itu beda dengan penindakan. Penindakan itu tindak, tetapi untuk pencegahan kita harus bekerja keras. Kita harus mempelajari dulu proses bisnisnya seperti apa. Kita harus mempelajari dulu bagaimana tata kelolanya. Dan tata kelola yang berbelit-belit ini harus mampu diubah menjadi tata kelola yang sangat sederhana. Nah, dari sanalah harapan kita ini juga, kita juga sudah menerapkan namanya ISO 37001, yaitu pencegahan korupsi yang ada di PLN ini. Jadi insya Allah lah bismillahirrahmanirrahim. Jadi ke depan bahwa PLN ini jauh lebih ramping, lebih gesit. Kemudian juga kita punya integritas, kita taat asas, kita ada GCG. Dan saya juga arahkan ke anak buah saya, jangan melubangi dinding kapal. Kita harus mendukung betul-betul PLN ini dari luar dan dalam. Kira-kira begitu.